Ya, nah kurang lebih seperti ini ya, analisa materi pembelajaran IPA pada kurikulum 2013. Jadi di sini ada beberapa kolom. Ada kolom kurikulum 2013, kompetensi dasar, kolom materi, dan keterangan. Nah, jadi kita mulai dari kelas 1 dulu. Jadi nanti kalian analisis materi pembelajaran IPA itu dari kelas 1 sampai di kelas 6 ya. Namun sebelumnya kalian harus tahu dulu ruang lingkup materi pembelajaran IPA di SD itu apa-apa saja ya. Kalau tidak salah di situ ada 6 lingkup materi IPA. Ada makhluk hidup dan sistem kehidupan, ada kerja ilmiah dan keselamatan kerja, ada energi dan perubahan, terus ada bumi dan alam semesta, dan ada saintek ya, saling temas, sains lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Nah, setelah itu, misalnya dari kelas 1 dulu dianalisis kurikulumnya. Kelas 1 tema 1 ya, jadi per tema ya, tiap tema dari tiap jenjang kelas. Jadi tema 1 yaitu diriku. Nah, kompetensi dasarnya kira-kira yang memuat materi IPA ya, itu kalian tuliskan di sini. Jadi tidak semua kompetensi dasar kalian tuliskan, kompetensi dasar yang berhubungan dengan IPA saja yang kalian tuliskan pada kolom kompetensi dasar. Nah, setelah itu kalian tuliskan materinya. Nah, materi IPA yang terkait dengan kompetensi dasar yang ada dalam kompetensi dasar itu kira-kira materi apa saja ya. Jadi kalian harus cari dulu 6 lingkup materi pembelajaran IPA di SD. Nah, setelah itu kalian sudah tulis materinya. Jadi misalnya pada KD 3.3 dan misalnya 4.3 itu ternyata memuat materi energi dan perubahannya ya. Nah, tulis keterangannya seperti apa materi tersebut, seperti apa pembelajaran IPA mengenai energi dan perubahannya harus dicapai oleh siswa tersebut dan dirangkum dalam kompetensi dasar ya, itu dari kelas 1. Nah, kalian analisis dari kelas 1 sampai kelas 6, kira-kira apakah dari kelas 1, 2, dan 3 memang sudah ada materi yang terkait ilmu pengetahuan alam pada KD tersebut, ataukah belum terkait materi pembelajaran IPA khususnya untuk kelas 1, 2, dan 3 ya. Kalau ada dituliskan, kalau tidak ya tidak usah. Jadi saya kira kalau di kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6 itu sudah sangat jelas ya, mata pelajaran IPA di situ ada KD-nya tersendiri. Tapi kalau pembelajaran untuk kelas 1 atau materi di kelas 1, 2, dan 3 itu kalian cari dulu mata pelajarannya, cari dulu kompetensi dasarnya yang berhubungan dengan IPA atau ada atau tidak. Ya kalau tidak ada tidak usah, kalau ada ya silahkan ditulis. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi misalnya di setiap tema yang berhubungan dengan materi pembelajaran IPA itu kalian masukkan ya, terkhusus untuk adanya. Tapi kalau temanya tidak berkaitan dengan materi IPA ya tidak usah dituliskan temanya. Jadi nanti kalian buat kesimpulan. Di sini kesimpulannya pada tugas yang lalu ya, kakak kelas kalian ini saya simpulkan perbandingan KTSP dan K13. Di sini saya rasa kalian cukup untuk menyimpulkan materi-materi apa saja yang ada di K13 khususnya pada jenjang dasar pendidikan SD. Dari kelas 1 sampai kelas 3 itu materi-materi apa saja yang berkenaan dengan pembelajaran IPA ya. Jadi kalau kalian sudah lihat Permendikbud nomor 37, di situ kan ada rincian garis besar tentang materi-materi ya, tentang kompetensi dasar apa saja yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan isi dari Permendikbud? Apakah sudah sesuai kurikulum 13-nya ini, kompetensi dasar yang ini dicapai dengan Permendikbudnya ini, khususnya dalam kaitannya dengan
materi pendidikan IPA ya. Jadi saya kira cukup ya untuk tugasnya hari ini. Saya kira seperti itu, hanya itu, menganalisis kurikulum. Dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa melalui forum Google Classroom atau WA. Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.